Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marolis dimanapun berada, saat ini kami lagi bersama dengan salah satu ketua dari Desa Industri Mandiri. Monggo nanti bisa memperkenalkan diri, Pak Cahya, disilakan. Oke, nama saya itu Cahya Yudi Widianto. Kebetulan saya orang Madiun, orang Jember yang hidup di Madiun. Istri saya asli Madiun, anak saya 2. Sekarang domisili Madiun. Dan ini kebetulan saya dapat tamu dari teman pendamping. Makanya ini ada keperluan apa? Makanya saya ingin diskusi. Ya, siap. Pak Cahya selaku ketua dari Desa Industri Mandiri mungkin bisa dijelaskan apa itu Desa Industri Mandiri, mungkin terus nanti tujuan dan tahapan apa yang harus dilampaui. Jadi Desa Industri Mandiri itu ada sebuah kegiatan ekonomi desa, ekonomi kerakyatan untuk mengangkat ekonomi mikro yang ada di desa. Sehingga selama ini kan ekonomi mikro itu tergantung pada pertanian, peternakan, dan peternakan dan perikanan. Dan kegiatan desa ada mobilisasi dari otomotif. Nah, itu kita akan mengangkat dari sisi itu. Kita membuat organisasi di mana kesatuan persatuan itu untuk meningkatkan kualitas produk. Terus bisa mendirikan di setiap desa itu sebuah industri baru, baik itu industri pengemasan ataupun industri pupuk atau industri pembuatan serat dan sebagainya. Jadi mengangkat ekonomi. Ya, dalam rangka ekonomi, jadi desa perlu didukung oleh adanya industri sehingga desa mampu untuk memproduksi dan sekaligus untuk menjual. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, tahapan apa saja untuk di Desa Industri Mandiri ini? Pertama kami ada tahapan untuk sosialisasi tentang apa itu Desa Industri Mandiri. Setelah itu kita membuat demplot uji tanaman, baik itu dari pertanian ataupun perkebunan dan dari hasil industri kemasan. Sehingga terus setelah itu kita akan memberikan rumah produksi, membuat rumah produksi di setiap desa. Di mana desa itu sesuai dengan wisdomnya. Jadi potensi desa itu potensinya ada pupuk organik. Karena sawahnya luar biasa banyak, kita akan memberikan pelatihan pupuk organik yang kita memberikan kualitas daripada kegiatan industrinya. Ya. Jadi Desa Industri Mandiri ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun? Sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2011. Mungkin bisa disampaikan, Pak, contoh-contoh di mana saja kegiatan Industri Mandiri ini yang sudah dilakukan dan keberhasilan sampai sejauh mana? Jadi pertama itu di Gorontalo. Di Gorontalo itu adalah kegiatan ekonomi di sana. Pada saat itu tahun 2011 mereka masih menggunakan konsep tradisional, tidak menggunakan mikroorganisme. Penghasilan di sana pada saat itu masih 3,5 ton per hektar. Dengan adanya kami bisa meningkat menjadi 5,5 sampai 7 ton. Nah, ini bisa membantu. Memang Gorontalo awal muasal karena ini dulu dibawa oleh Kementerian Perindustrian itu berat untuk masuk ke Gorontalo. Nah, kami memberikan informasi. Ini teknologi ini bisa mampu menggemburkan tanah selama 3 hari, terus mengeluarkan cacing sebagai sumber humus atau sumber kesuburan. Setelah melihat, mereka baru mempercayai karena betul gembur, nanamnya enak dan sebagainya. Mungkin selain di Gorontalo, di mana? Di Gorontalo di NTB, di Sidrap, terus di Minahasa, terus ada di Jawa itu ada di Jember, ada di Malang. Jadi pemirsa TV Marolis, sudah lama sebenarnya program Desa Industri Mandiri ini di bawah Kementerian Perindustrian sudah dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Cahya, di mana Desa Industri Mandiri ini sekarang sudah mandiri di Madiun dengan kerjasama dengan Koperasi Cahya Barokah Mandiri. Mungkin bisa dijelaskan hubungannya Desa Industri Mandiri dengan Koperasi Cahya Barokah Mandiri. Jadi setelah kita ada tahapan mendirikan rumah produksi itu ada koperasinya. Kenapa saya membentuk koperasi? Karena koperasi itu dari oleh untuk. Sehingga kalau menjadi anggota koperasi berarti produksinya harus berkualitas. Sehingga betul-betul dia mengenal industrinya, industri di desa itu. Sehingga kenapa saya menggunakan koperasi itu? Karena ingin menunjukkan kualitas dari produk. Jadi bukan hanya pupuk organiknya, ada nutrisi organiknya, dan ada penghemat bahan bakar. Mereka akan tahu kualitas. Justru itu karena koperasi mengedepankan kualitas, karena dari oleh untuk mereka saling kenal. Tapi kalau sifatnya bukan koperasi, dia akan produksinya akan asal-asalan, pokoknya laku.
Nah, dengan adanya koperasi meningkatkan ekonomi masyarakat anggota dan masyarakat desa, di mana dia mengenal industrinya. Kalau ada sesuatu mereka bisa langsung komplain, bisa meningkatkan industrinya. Dari tahapan itu akhirnya mendirikan rumah produksi, terus koperasi, terus ada hilirnya, industri hilirnya, ada kemasan beras, terus ada kedelai, terus dan tepung kenaf, terus ada serat. Ini karena mereka melihat kualitas. Nah, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa koperasi itu luar biasa nilainya, karena mereka tahu mereka untuk dirinya sendiri akan menciptakan industri yang berkualitas. Itu yang kita ke depan. Jadi industrinya ada di desa, nanti koperasinya secara gotong royong dan guyup rukun akan mengelola mulai dari hulu hilir baik produksi maupun sampai ke pemasarannya. Ya. Mungkin harapan Bapak dengan desa industri mandiri ini ke depan bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi desa, ketahanan pangan dan seterusnya, apalagi di situasi sekarang ini negara kita lagi dilanda wabah COVID-19. Wabah COVID ini kan menurunkan ekonomi, apapun juga susah. Makanya ingin kami dari Desa Industri Mandiri atau Koperasi Cahaya Barokah itu ingin memobilisasi masyarakat untuk melakukan industri sendiri, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari industrinya, terus mereka bisa menjual. Dengan organisasi ini akan bisa menjual ke depannya, menjual ke kota itu dengan kualitas yang bagus karena ada organisasinya. Petani biarkan menanam, kami yang ingin memasarkan, sehingga petani hanya cukup menanam saja lah, tidak usah mikir jual, dia tidak usah mikir uangnya dari mana. Nah, koperasi ini yang akan memberikan keuangannya, memberikan informasi teknologinya, sehingga betul-betul bisa itu. Dengan COVID seperti ini, saya berharap dari pemerintah Menko Perekonomian ataupun Kementerian bisa mendorong kegiatan dari Kementerian Pertanian bisa mendorong kegiatan koperasi. Koperasi ini bisa dikatakan koperasi industri, bisa masuk ke lini sektornya pertanian, lini sektor koperasi sendiri, terus perindustrian. Ini banyak yang bisa terlibat di sini, sehingga betul-betul ini bisa terangkat dan bisa mengangkat ekonomi desa yang sekarang lagi terpuruk. Ya, bersama koperasi atau nanti kedepannya juga dengan Bumdes maupun Bumdesma, maka perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat akan terangkat. Terima kasih sahabat Moralis. Untuk berikutnya nanti kita akan mewawancarai dari pengurus Koperasi Cahaya Barokah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Marolis, jumpa kembali dengan kami. Saat ini di hadapan saya ada dua orang narasumber sebagai pengurus dari Koperasi Cahaya Barokah Mandiri. Nanti masing-masing bisa memperkenalkan diri. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mauralis dimanapun panjenengan semua berada. Nama saya Agus Purwanto, anggota Koperasi Cahaya Barokah Mandiri, dan kebetulan alhamdulillah pada 2 tahun periode ini menjadi sekretaris di koperasi, menjadi pengurus, dan saya asli Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Nernawati. Kebetulan saya menjabat sebagai bendahara di Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini mulai tahun 2017. Jadi mulai sejak awal pendirian koperasi yang kebetulan waktu itu dipandegani oleh para PPL, mantan PPL atau purna dari PPL, kami sudah berkecimpung di situ dan sampai sekarang saya masih aktif di koperasi menjabat sebagai bendahara. Kita akan menanyakan ke Pak Agus dulu. Pak Agus, kira-kira visi dan misinya dari Koperasi Cahaya Barokah Mandiri itu apa saja? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa suatu organisasi apapun namanya seperti Koperasi Cahaya Barokah Mandiri telah mempunyai visi misi yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu mempunyai visi membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama dalam arti kata untuk mengurus anggota dan seluruh masyarakat pada umumnya. Dan kami mempunyai misi dari Koperasi Cahaya Barokah Mandiri
adalah membangun. Pertama, membangun dan mengembangkan jaringan distribusi hasil usaha anggota koperasi. Dan yang kedua, ingin meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola hasil pertanian itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengembangkan koperasi berbasis produk anggota yang bertumbuh pada sumber daya yang kita miliki. Untuk itu kami Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini untuk bersama-sama akan melaksanakan visi misi ini dan dengan sebaik-baiknya. Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini kalau saya lihat kan agak beda dengan koperasi-koperasi yang lainnya, dimana kalau koperasi lainnya itu ada unit simpan pinjam. Bisa jenengan jelaskan unit usaha dari Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini apa saja? Terima kasih Mas Didit. Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini tertumpu pada kegiatan produksi, apapun produksi itu, dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama mungkin kita koperasi CBM ini itu memproduksi pupuk yang pertama. Jadi ada kegiatan produksi pupuk organik cair yaitu POC Marolis, dan ada dua untuk yang untuk POC itu untuk pertanian, yang untuk peternakan itu ada NOC, nutrisi organik cair, dan PHM, pupuk hayati majemuk untuk mengantisipasi hama, penyakit, jamur dan lain sebagainya. Dan ada produk yang sekarang yang lagi bagus untuk kendaraan, yaitu Formula Marolis FM 4.0 yang sudah kita luncurkan beberapa saat yang lalu, yang alhamdulillah banyak diterima di pasar karena banyak manfaatnya dari FM itu sendiri selain produk-produk pupuk yang kita produksi. Dan nantinya pada koperasi CBM kami itu memang berbeda pada umumnya dengan koperasi-koperasi yang lain, bahwa kami tidak akan memberikan istilahnya simpan pinjam yang seperti beberapa koperasi yang lain, karena kami tertumpu atau mendedikasikan diri CBM ini untuk koperasi produksi. Jadi produksi dari mulai berhilir, dari proses budidaya sampai dengan memasarkan produk atau hasil budidaya daripada tanah itu sendiri. Itu mungkin yang lebih spesifik. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak Agus. Selama ini kan sudah melakukan kegiatan bersama petani, peternak, perikanan dengan menggunakan produk POC, NOC dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya dalam rangka apa sih untuk membantu petani dan peternak itu? Ya, dalam ini untuk POC itu sendiri atau NOC atau PHM itu membantu petani itu sebenarnya untuk memulihkan kembali secara teknis, secara ekologi tanah yang sudah lama kena pupuk anorganik, yaitu makanya POC, NOC, PHM, koperasi CBM itu hadir untuk itu. Jadi untuk membantu petani untuk memudahkan olah tanah, karena proses kita dengan beberapa teknologi yang telah kami buat, bahwa pupuk organik cair ini bisa menyuburkan tanah, mengemburkan tanah, bahkan akan memudahkan petani-petani untuk bercocok tanam dan lain sebagainya, termasuk untuk ternak. Ternak akan menghasilkan daya tahan tubuh daripada ternak itu sendiri menjadi baik, kualitas daging menjadi baik, menjadi sehat, dan organik mungkin nanti kita inikan, karena mungkin kalau organik bisa kita inikan ke lab, tapi kalau sehat ini insya Allah sudah beberapa hasil peternakan kita atau hasil pertanian sudah masuk ke lab-labnya dari UGM atau tempat-tempat lab yang lain, kita sudah menghasilkan pangan dan pakan yang sehat. Itu mungkin yang dari CBM ini. Pak Agus tadi telah menyampaikan visi misi, produksi dan seterusnya. Ini kita berlanjut ke Bendahara. Ibu Rini mungkin bisa menyebutkan, karena ini koperasi sudah 2 tahun, tentunya sudah ada kerjasama dengan siapapun, monggo bisa diceritakan
selama ini? Jadi gini, karena koperasi kita itu adalah koperasi, istilahnya kami menyebutnya koperasi pertanian ya Pak. Karena di sini anggota kita itu paling banyak adalah petani dan peternak, dan dulu kita dibentuk juga berdasarkan perkumpulan dari petani dan peternak. Jadi di sini Koperasi Cahaya Barokah Mandiri telah mengadakan kerjasama dengan berbagai elemen, salah satunya dengan Bumdesma. Ada Bumdesma dari Temanggung, ada dari Trenggalek, ada dari Blitar, dan insya Allah ini ada Bumdes dari Madiun sendiri, dari Kecamatan Sawahan. Ini baru kita mengadakan pendekatan, dan insya Allah karena ada tanggapannya yang sangat luar biasa baik dari pihak desa, insya Allah ini akan segera terlaksana. Selanjutnya gini Bu, kalau tadi penjelasan Pak Agus kan ada memotong mata rantai dari petani langsung ke konsumen, monggo bisa dijelaskan yang bisa dibantu oleh Koperasi Cahaya Barokah Mandiri. Jadi gini, petani hasil dari petani sampai ke konsumen itu biasanya melalui tahapan yang luar biasa panjang, sehingga apa yang dihasilkan petani sama di konsumen itu ada kesenjangan harga yang sangat tinggi. Misalnya panen raya cabai di petani hanya 4.000, nanti ke konsumen bisa 25.000. Nah ini koperasi bisa menjadi jembatan untuk menghantar hasil produk pertanian sampai ke konsumen dengan mematahkan rantai-rantai atau pos-pos yang terlalu panjang ini, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pertanian yang sehat dan murah. Dalam artian petani tidak dirugikan, tapi konsumen tidak merasa keberatan untuk memberikan hasil dari pertanian tersebut. Karena sudah 2 tahun koperasi ini berdiri, sudah berapa kali untuk melaksanakan rapat anggota dan sudah berapa untuk SHU-nya? Menyebutnya Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Koperasi Cahaya Barokah Mandiri didirikan akhir tahun 2017 dan baru turun SK itu pertengahan 2018. Tapi pada awal 2019 itu sudah bisa melakukan RAT untuk yang pertama. Jadi sampai saat ini koperasi sudah 2 kali melaksanakan RAT pada bulan Februari tahun 2019 dan kemarin pada tanggal 22 Februari tahun 2020. SHU-nya sampai berapa? SHU pada saat pertama SHU kita kurang lebih 14 juta, tapi alhamdulillah perkembangan sampai 2020 itu sudah ada sekitar 51 juta. Alhamdulillah, berarti Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini sudah baru 2 tahun tetapi sudah melaksanakan RAT 2 kali. Mungkin bisa dijelaskan Bu Rini apa saja rencana koperasi ke depan ini dalam rangka untuk pengembangannya selain nanti juga dengan Desa Industri Mandiri. Cahaya Barokah Mandiri sekarang yang pada saat ini adalah usahanya adalah di bidang produksi pupuk. Insya Allah ke depannya semoga kita bisa mempunyai produksi-produk atau industri-industri untuk produk hilirnya. Seperti nanti kita mungkin punya rice milling atau kita bisa mempunyai rumah pemotongan hewan, ayam dan sebagainya. Sehingga diharapkan di setiap industri, di setiap desa kita punya industri-industri untuk memajukan produk-produk lokal di daerah tersebut. Itu. Kami mewakili dari pengurus koperasi CBM sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak, terutama para petani, para peternak yang dengan sukarela mau mengubah pola bertani dan peternak untuk menjadi pertanian dan peternakan yang sehat. Juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga sampai saat ini koperasi tetap masih bisa eksis, dan kami tetap mengharap konsisten dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak agar koperasi ini dapat mewujudkan visi misinya mesejahterakan para petani dan peternak seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi sahabat Marolis dan seluruh pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bincang-bincang kami dengan Sekretaris Koperasi Cahaya Barokah Mandiri dan Bu Rini dari Bendahara. Jadi Koperasi Cahaya Barokah Mandiri ini bergerak dari hulu ke hilir dalam rangka ingin mensejahterakan petani, peternak maupun nanti yang di bidang perikanan. Sahabat Marolis, terima kasih, semangat terus untuk
TV Marolis.